Hidup manusia tidak lebih dari penggalan lagu lawas yang terus-menerus dirilis dalam cita rasa dan selera kekinian. Irama dan figura kehidupan Wahyu Setianinggoodi atau akrab disapa Yuni Syara memang berpijar pada lagu-lagu lawas yang kemudian membuat hidupnya berkilau penuh pesona. Artis kelahiran Malang, Jawa Timur 3 Juni 1972 itu melangkah bak di atas titian nada yang kadang rendah dan kadang tinggi. Kisah kehidupan Yuni bila disandingkan sebagai balada, maka balada awal dimulai dengan lagu sedih dari gang kecil di daerah Menteng Dalam, Tebet, Jakarta Selatan. Anak pertama pasangan Trenggono dan Rahma Widadiningsih itu bergulat dengan pahitnya kenyataan anak korban perceraian. Tidak seperti adiknya Krisdayanti yang karirnya kian melejit setelah menikah, Yuni malah menghadirkan nada sumbang setelah menikah dalam tekanan Raymond Munte. Pernikahan dengan Raymond menyisakan trauma yang mendalam bagi Yuni Syara. Bahkan beredar kabar Yuni diguna-gunai. Baru pada tahun 1995, nama anak pertama dari 3 bersaudara itu melambung melalui hits lagu lawas Mengapa Tiada Maaf. Pada tahun yang sama pula, Yuni bertemu dengan seorang duda beranak 2 yang juga mantan suami artis Nur Afni Oktavia, Henry Siahaan. Hidupku selalu sepi. Yuni Syara pada awal mulanya hanya sebuah nama seorang anak sulung dari pasangan Trenggono dan Rahma Widadiningsih yang lahir di Kota Batu, Malang, Jawa Timur tanggal 3 Juni 1972. Sejak umur 3 tahun, Yuni kehilangan ayah karena perceraian. Dalam kasih sayang ibu itulah Yuni kecil mulai menata hidupnya dengan cita-cita yang sama sekali jauh dari dunia artis. Nama Yuni Syara itu, Yuni nama panggilan saya. Kalau dari kecil saya dipanggil Yunet emang. Jadi kalau orang-orang dekat pasti manggil saya Yunet gitu. Tapi nama saya itu unik banget ya. Waktu saya lahir, papa saya lagi di depan. Ada nama di pohon kelengkeng atau di cemara itu Setianinggoodi namanya. Terus sama eyang saya ditambahin Wahyu. Jadi nama panjang saya Wahyu Setianinggoodi. Kebetulan panggilannya Mang Yuni karena saya lahir bulan Juni. Ya, pertama ganti-ganti jadi dokter cita-citanya, terus jadi insinyur pertanian yang sampai sekarang nggak ngerti kerjanya insinyur pertanian tuh ngapain. Terus jadi apa lagi ya, pokoknya macem-macem deh pernah, pokoknya ikut-ikut. Jadi zaman dulu tuh kalau ngisi buku tuh cita-cita apa, giliran yang di depan cita ini kita ikut di sini gitu. Saban kali, Yuni bersama ibu dan adiknya Krisdayanti berlibur ke Jakarta. Perjumpaan dengan ibu kota membuat hasrat bocahnya untuk hijrah dan menetap pada sebuah rumah kecil di gang sempit daerah Menteng Dalam, Tebet, Jakarta Selatan. Dari gang sempit dan rumah sederhana itulah keras serta kejamnya ibu kota mulai terasa. Hanya ditopang hasil jerih payah sang ibu, Yuni melanjutkan pendidikannya pada SMP Negeri 15 Tebet, lalu SMA Negeri 79 Jakarta, hingga kuliah tentang keuangan dan perbankan pada Universitas Borobudur, Jakarta. Kendati diasuh sang ibu yang menjadi orang tua tunggal, Yuni tidak pernah memberontak. Dan saat itulah Yuni membuktikan bahwa perceraian orang tua tak akan menggoyahkan impiannya. Semua orang tua pasti begitu saya rasa. Anak itu, makanya saya katakan dari awal, antara saya dan anak-anak tidak ada gap, tidak ada rahasia, selalu terbuka. Dari kecil saya mengajarkan anak-anak saya untuk keterbukaan. Jadi sampai saat ini pun juga kalau ada sesuatu, meskipun mereka udah berumah tangga, udah punya anak, di antara kita tidak ada rahasia. Saya nggak pernah berontak dengan hal-hal yang ada di kita gitu. Nggak ngerti karena mama yang mendidik kita seperti itu, atau karena nggak ngerti apa ya. Kita kok nggak milih jalan itu, kok kita nggak milih sikap yang waktu itulah saya misalnya dapat uang, Toto dapat uang gitu. Kenapa aku nggak milih jalan yang Toto aku jadi bandel gitu, atau yang jadi bandel gitu. Kenapa kita biasa-biasa aja gitu. Kalaupun bandel, kalau kita misalnya mau jalan, tetap aja bukan kategori bandel gitu.
Pada tahun 1988 hingga tahun 1989, bakat seni yang diturunkan dari ayah dan ibunya mulai terasa. Bersama Kade, Yuni mulai mengikuti bintang radio dan televisi. Dan alhasil pada tahun 1989, Yuni Syara dinobatkan sebagai juara 1 bintang radio televisi. Semua penghasilan diberikan kepada ibu sebagai tanda terima kasih. Semuanya kita sama, hal yang ditekuni sama gitu, dan mulai dari bawah dua-duanya juga sama gitu. Masalah keberuntungan itu bergantian gitu. Jadi Yanti dulu yang rekaman, saya belum rekaman. Setelah itu Yanti rekaman, kebetulan saya kaset saya naik duluan, Yanti belum. Begitu saya sudah turun ke bawah, Yanti yang naik gitu. Jadi memang waktu itu berjalan dan kita sudah buktikan berdua. Dia walaupun fisiknya kecil, cuman dia tuh ini banget, belain banget, justru lebih banyak belain batin saya. Saya ada masalah sekecil apapun, dia duluan nangis. Saya mau konser sekecil atau segede apapun eventnya, dia duluan senewan gitu. Ya, berarti kan kita ada kedekatan yang sangat-sangat dalam. Apalagi memang dari kecil kita memang hidup dan besar di keluarga yang memang divorce gitu loh ya. Saya usia 2 tahun, Yuni 3 tahun, jadi Yuni lebih banyak membela saya. Kita pernah nyanyi, kalau misalnya kita nyanyi di Ancol, kan ada Friday Jazz kayak gitu itu. Zaman dulu saya nyanyi itu dibayar 50.000. Dan itu langsung kita kalau pulang kita dapat uang langsung kasih mama gitu. Itulah kebahagiaan kita. Mungkin cara kita berterima kasih selain dengan sikap kita, artinya tidak menyakitin ibu gitu ya kayak gitu, nyerahin hasil kita gitu, kita dengan bangga gitu serahin. Besar dalam keluarga kecil yang semuanya perempuan membawa dampak psikoemosional yang beda pada diri Yuni Syara. Ciuman pertama yang dilakukan pada usia 21 tahun membuat Yuni sempat gemeteran. Dulu Sun aja udah gemeter ya, terus ciuman bibir lebih gemeter lagi gitu. Makanya waktu saya bilang umur 21 itu luar biasa itu karena saya masih kenal yang dalam sama cowok itu, yaitu sekaligus dapat yang gak keruan dari itu juga gitu. Dari sekian lika-liku kehidupan Yuni Syara, misteri pernikahannya dengan Raymond Munte paling membekas di hati Yuni. Sesuatu yang tak terlupakan sekaligus sulit untuk dimaafkan. Waktu itu memang saya nggak punya daya untuk menolak, nggak punya daya untuk ngomong enggak punya daya untuk berkata tidak, atau nggak punya daya bahkan untuk bilang ke mama gitu. Dia tuh memiliki sensitif yang sangat penyimpan orangnya. Yuni tuh orangnya kalau ada apa-apa disimpan gitu sampai akhirnya dia sendiri yang sakit. Pernikahan pertama itu diwarnai tindak kekerasan dan intrik. Bahkan tersiar kabar bahwa Yuni merasa disantet oleh lelaki yang setelah beristri tersebut. Kisah dramatis pernikahan Raymond dan Yuni hanya bertahan 6 bulan. Penuh kebohongan, penuh intrik, penuh apa gitu. Jadi kayak film-film, kayak gitu. Pas waktu saya habis dibawa ke penghulu aja waktu itu, saya pulang langsung gini, aduh Tuhan gitu, kok gini kawinnya gitu. Karena waktu itu memang begitu udah pulang saya langsung dapat waktu itu. Kebetulan waktu saya dapat kasaran ya waktu itu. Waktu hari itu juga kawin, saya ngalamin itu, langsung saya bilang astagfirullahaladzim, oh gini ya kawin gitu. Saya pikir kawin tuh begitu gitu. Tapi ya ternyata saya salah ini. Berikutnya tinggal baku besok diapain lagi, besok ngapain lagi gitu. Dia yang memutuskan saya, kebetulan dia waktu itu sorry Rey, bukan mau jelekin, tapi waktu itu memang
Dia yang waktu itu sudah bawa saya di depan penghulu gitu. Dia semua, jadi saya cuma diem aja gitu. Mama ya pasti dengan marah dan tidak setuju gitu. Dan marahnya mama memang beralasan, nggak setujunya semua temanku nggak ada yang setuju. Nggak setuju semua temanku, yang aku sampai berantem sama temanku, ternyata mereka yang benar gitu. Sampai akhirnya semua hal itu saya tebus setelah saya berpisah dengan dia. Pengorbanan cinta itu membuat Yuni selalu merasa curiga kepada lelaki yang mendekati dirinya. Apalagi saat itu Raymond sempat merekam adegan hubungan intim mereka kemudian disebarkan. Hal itulah yang membuat Yuni selalu merasa trauma. Saya dari 21 lepas dari dia waktu itu, saya sangat trauma. Saya nggak bisa ke mall, saya nggak bisa lihat keramaian, saya selalu merasa diawasin orang. Saya selalu, hal yang buruk tuh dulu, saya kalau misalnya ada orang datang gitu, naik mobil saya sempet ngumpet gitu di bawah meja lah apa gitu, hanya takut dia yang datang. Kenyataan pahit yang menimpa Yuni sekitar tahun 1994 itu seolah ditutup rapat dengan prestasi karir Yuni pada tahun 1995. Tahun 95 yang luar biasa, itu mungkin puncaknya saya bernyanyi waktu itu. Saya habis dapat musibah tahun 93 yang luar biasa juga, sampai 94. 95 awal saya kenal dengan produser saya dari Blackboard. Terus saya dikasih nyanyi lagu lama, lagu Mengapa Tiada Maaf. Itu nggak pernah nyangka, karena nyanyinya prosesnya sebentar, album itu sebentar. Alhamdulillah saya dapat melebihi dari apa problematik saya yang luar biasa juga. Jadi makanya sampai sekarang tuh kalau saya dapat sesuatu hal yang tidak enak, saya selalu berpikir Tuhan pasti akan kasih sesuatu yang lebih indah, lebih enak, lebih bagus gitu. Tahun 1995, posisi dan kualitas keartisan Yuni Syara melambung tinggi. Hits tembang lawas yang berjudul Mengapa Tiada Maaf membawa Yuni dielukan dan dipuja seantero Nusantara. Katakan salahku padamu hingga dikau pergi, hanyalah ku ingin dikau sayang. Sampai hari ini ku tetap menunggu. Campur tangan Tuhan. Kalau kita pikir mungkin ya ini udah pernah laku atau misalnya ini kan udah pernah booming gitu. Kenapa harus booming? Karena memang waktunya booming. Setelah jalinan cintanya dengan presenter Raffi Ahmad yang putus nyambung berhasil melewati titik kritis perpisahan, Yuni Syara kini memusatkan perhatiannya pada kedua buah hatinya, Kevin dan Selo. Seolah tak mau bergantung kepada sang kekasih yang sempat membuatnya kecewa, Yuni melakukan semuanya sendirian. Seperti kemarin, sebelum tampil di sebuah acara, Yuni masih sempat memasak untuk Selo dan Kevin. Padahal, wanita ini baru saja mencicil merias wajahnya di kamar untuk persiapan perform di sebuah resepsi pernikahan. Nyicil mau ngamen. Kemarin kan habis liburan sama anak-anak. Besok paginya udah langsung isi acara TV, ada 2 acara TV, terus malamnya nyanyi lagi, terbang, terus malam ini acara siapa ya? Salah satu Kapolda di Indonesia mampu saya nyanyi malam ini. Yuni Syara belum bisa istirahat menikmati kopi kesukaannya sembari menyantap tempe menjes yang baru saja digorengnya. Selo, sang buah hati, berteriak minta dibuatkan urak-arik telur, masakan yang paling disukai Selo dari Yuni Syara. Seperti memahami kesibukan sang ibu yang akan manggung di luar kota, bocah kecil ini mencari sendiri sayuran bahan urak-arik telur di dalam kulkas.
Di mata sang buah hati, Yuni tak ubahnya master chef yang sanggup mengolah semua bahan masakan menjadi hidangan yang lezat. Oke. Makanan favorit mereka apa sih, Bunda? Saya sukanya dibuat. Apa itu? Dari masalah. Apa namanya? Kan Bunda master chef. Coba. Ini ya, telur seperti ini. Nah, ya biasa ya telur. Bang, mau bang? Telur. Habisnya Bunda. Bunda apa? Yang udah bikin. Senang lah, ngerasakan di buffet memang enak. Ya naik, apalagi mereka nggak banyak permintaan, nggak bisa juga buat mereka, ngapain buat mereka. Kepenatan Yuni setelah menyelesaikan pekerjaan di dapur rasanya terbayar lunas ketika menyaksikan sang buah hati begitu lahap menyantap. Ia pun duduk di depan malaikat kecilnya itu sembari bercerita bahwa kerja kerasnya saat ini tak lain untuk mempersiapkan hari depan sang buah hati, bukan pelarian dari cintanya dengan Raffi yang sempat putus nyambung. Enak kak? Enak kak? Panas. Enak. Kan sudah saya persiapkan. Saya sedang mempersiapkan. Lebih awal saya akan membisikkan. Memang berat ya kalau itu ya. Kalau untuk masa depan dia yang lebih baik. Dia udah nawarin. Pengen sih paling enggak. Kalau misalnya SMA dia sudah siap sekolah duluan. Ya lebih senang. Itu artinya mereka udah mandiri. Apa namanya? Sosialisasi yang baik. Tapi yang paling penting mereka harus mandiri. Mandiri itu memang paling tepat kalau misalnya dia adanya di tempat yang lain. Yang dekat-dekat dulu aja tempat yang makanya saya kerja keras tuh untuk buat itu sebenarnya buat sekolahnya. Sejak muncul kemelut cintanya dengan Raffi Ahmad hingga akur dan menyatu lagi, kehidupan rumah tangga sepertinya tak berubah. Yuni tetap menjalani dua peran sekaligus sebagai ayah dan ibu. Setelah hubungannya dengan Raffi kembali membaik, apakah Yuni tidak ingin melangkah ke jenjang yang lebih serius dan melepas status jandanya?